Innal hamdalillah nahmaduhur rahman syahadata alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu jadi andai nya wios jadi andai weda. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabasyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas sholihin. Pimpinan cabang Persatuan Islam beserta jajaran otonom, Persistri, pemuda dan pemudi, brigade dan brigadis, Risalah TV, juga tim Al-Hidayah Pengtai, semua jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah ada satu kata yang terucap dari mulut seorang yang dia bersih hatinya. Walaupun amal itu sedikit, tetapi selalu menyampaikan kalimat jazakumullahu khairan katsira. Pada hari ini tadinya saya berpikir, karena ini pengajian hari Sabtu, katanya mungkin hanya di masjid. Tapi begitu tiba di lokasi, alhamdulillah hari ini adalah hari yang terbaik, yang mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak tidak bosan bertemu dengan saya. Karena setiap hari juga kita bertemu dengan sholat yang sama. Sholat lohor kamari 4 rakaat. Ya, dinten ayeuna ge 4 rakaat, isuk ge 4 rakaat, tapi urang teu bosen. Kenapa tidak bosan? Karena kita butuh. Karena kita membutuhkan sholat itu. Bukan sholat yang membutuhkan kita, tapi kita butuh sholat itu. Ibu caroge kamari etanya. Nya kamari eta keneh. Ayeuna eta keneh. Enjing eta keneh. Kira-kira bosan teu Bu? Tuh Pak, jujur. Kenapa ibu tidak bosan? Karena ibu masih membutuhkan suami ibu. Minimal lamun geus teu bisa nanaon salaki eta teh minimal keur ngadoakeun urang, karena kita butuh. Saya tinggal nanya bapak-bapak, Pak, bojo eta keneh? Kamari eta kan? Ayeuna eta? Enjing eta? Bosan teu Pak? Beda eueuh soraan. Ya. Rada eueuh soraan bapak-bapak mah, ieu mah. Keun bae Bu, tong dipelong, lain salaki batur. Nah, karena apa? Karena kata Imam Asy-Syarqawi, sesuatu yang dibutuhkan maka dia tidak akan memunculkan kebosanan. Makan saja tiap hari kita tidak bosan.
Ya, lamun ayeuna ngaji saminggu sakali bosan ari dahar 3 poe 3 kali sapoe sok. Bari sangu ka sangu keneh. Itu yang dimakan kita olah nasi juga. Tadi pagi kita nasi, nanti siang nasi. Kemudian nanti atau ketika akan tidur juga nasi. Setiap hari kita bertemu dengan nasi tidak bosan. Karena apa? Karena kita al-haja, kita membutuhkan mayak taju. Kalau kita membutuhkan sesuatu tidak akan bosan. Nah, kita pun tolabul ilmi, kenapa kita tidak bosan? Karena kita butuh. Kalau sudah tidak butuh, Bu, nu deket imah, nu deket masjid moal daek datang moal. Ya, Abu Lahab nempel dengan masjid. Abu Thalib juga sama. Kemudian Abu Jahal. Begitu Nabi menyampaikan materi, Abu Lahab ngaleos, Abu Jahal ngaleos punya. Kenapa? Karena dia tidak butuh dengan ilmu Nabi. Tapi ja'a Arabiyun, datang orang Arab gunung. Datang dia sampai dari 3 hari 3 malam. Ingin menemui Nabi karena dia butuh dengan ilmunya. Makanya Rasulullah menyampaikan ada 3 keringat, yang ini keringat ini akan menjadi saksi dan keringat ini akan mengkiparati dosa kita. Tinggal Bu kesang wae teh tinggalnya aya manfaatna. Mata kalamun ngaji kudu ngoprot kesang. Minimal ngahampura dosa orang. Karena apa? Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nanti ada orang yang dia itu berjalan di hadapan Allah yang keringatnya ada yang ataupun ada apa? Ada yang sampai 2 mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, ada yang sampai dada, ada yang sampai hidung, ada juga keringatnya yang sampai dia itu menutupi kepalanya. Berarti kesang teh bakal mengaruhan engke dina poe kiamat. Nah, kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena ini yang harus yang harus dibangun oleh kita. Maka dengan demikian, Ibu, Bapak lakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat kita, yang keringat ini akan betul-betul menjadi saksi pada yaumul kiamat. Jadi pada hari ini kita akan menjelaskan keringat apa yang akan mengkiparati dosa kita. Gitu ya. Ya udah hoyong kesang ngiparatan dosa, loba dosa engke ku kesang bisa dihampura. Ini dulu sedikit ya, supaya nanti nyambung. Saya tidak akan lama di sini. Sampai jam 8. Nya. Ke lamun tos panas dipengker tinggal kieu we. Ya, tinggal kieu Ustaz atos na taluk abdi cenah. Begitu. Allah kasih Bu. Ini hebat sekali. Tadi malam saya dapat postingan dari teman saya, seorang dokter Triana namanya. Dia kasih posting ke saya. Ustadz, kalau orang dikasih rokok untuk pendek usia, itu belum tentu dia pendek. Kalau orang dikasih makanan agar dia pendek usia, itu belum tentu juga pendek usianya. Kalau orang suruh minum racun juga, itu belum tentu dia pendek usianya. Lalu saya tanya, Dok, apa cirinya kalau orang ingin panjang usia? Saya ngomong begitu aja karena ini hanya ngobrol-ngobrol ringan. Karena kan umur sudah ditentukan oleh Allah. Ternyata beliau ada 2. Orang yang memperpanjang usia itu ada 2. Yang pertama adalah bertemu dengan orang. Itu memperpanjang usia. Oh iya teh hadis Nabi teh ya. Man ahabba an yubsatolahu fi rizkihi wa an yunsalahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, maka seringlah bertemu dengan orang. Dalam ilmu medis disebut dengan apa? Ini disebut dengan interaksi sosial, ini mempengaruhi antibodi. Ini luar biasa. Namanya kapenak Bu ayeuna tinggal. Jadi jami lamun loba papangih jeung jelema eta teh manjangkeun umur. Hari Nabi mah tos dipayun rangkeun hadis eta teh. Kenapa? Karena palyasir rahimah katanya, ternyata bertemu dengan orang itu ataupun meningkatkan antibodi dan itu usia orang itu bisa bertambah katanya. Paham Bu ya? Mata kamari nu diisolasi sorangan tinggal. Nya. Orang begitu diisolasi sendiri nyakeung atuh hirup sorangan atuh teu aya batur, disuguhan ku batur henteu, kemudian dia sendiri merenung, ditungguin 24 jam juga tidak, drop antibodinya. Maka banyak yang dia itu ataupun yang kemudian dia disimpan sendiri ataupun dia itu dikarantina sendiri. Banyak kemarin yang ternyata usianya yang tidak panjang. Ini di luar ketentuan Allah Bu. Pak, di luar ketentuan Allah. Ini bagus ya.
Mata mineng papangi sok ngarah pararanjang. Ya malah cicing we di imah. Ayo kita bertemu dengan orang, bergaul dengan ini hebat sekali ini teorinya ya. Dan Nabi sudah mengatakan, berarti hadis itu bisa dimaknai dua makna. Secara hakiki bertemu begini, secara hakikat usia itu adalah apa? Mungkin kebaikan kita yang selalu dikenang oleh orang. Itu yang pertama Bu ya. Ibu bapak hari ini bertemu dengan orang, bahagia betul kan? Antibody naik leres tuh. Sok lamun teu percanten beres di dia rawog sok. Bubur segala nasi koneng tak beres geura. Sakieu cow jamaah tukang bubur moal cekap moal. Ya. Karena apa? Kita panjang. Kemudian yang kedua kata beliau, Ustadz, nu bakal nambahan semangat. Kenapa? Yang kedua adalah bergairah dalam hidup. Oh itu. Jadi hirup kudu bergairah. Tong uluwut wae Pak, entong cing gairah hirup ngarah naon? Ngarah panjang. Ya, di mana engke maut ge urang keur bergairah mah sedang husnudon kepada Allah. Matak sok Bu cing gairah, ulah eleh ku batur, ari batur pariknik. Ya, mah hayu urang piknik mung cenah sieun naon? Sieun keur usum kieu cenah, hayu ke hujan ti Soledad. Hayu mah geura nuju rame ayeuna piknik geura hoream cenah, jeung teu baroga duit. Segera mah ngarah bahagia mung cenah geus mah cicing di dieu ngahulang we ti Soledad we. Ya. Maksud saya bukan piknik bergairah Bu, harus bergairah hidup. Kalau satu hari Bapak tidak bergairah hidup, dia keluh, kesah, mengeluh, itu akan membuat antibodi turun. Tapi begitu, waduh alhamdulillah, ini resep ya penak jeung jamaah, plong hate eta naikeun antibodi, tak tak tak, dan itu luar biasa. Alhamdulillah hirobil alamin. Ya, Ibu, dua aja poin. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah apa? Banyak bertemu orang. Yang kedua bergairah. Sok sing sumanget atuh pengajian teh. Ya. Tonga haruleng. Ya, melong ka ustadna cing ieu teh. Ulah siga nu teu ieu, siga nu haroream. Nah. Kan ada moal naon Bu, da ustad ge moal ieu, moal nyarekan moal. Yang penting kita apa? Pulang dari sini bergairah. Lihat anak resep, buka pintu cucu kita. Ayah ataupun anak ake, nenek gabruk ku urang. Ngeunah budak teh katingali nyang nona Bu mengambil ataupun apa menemui kita. Ya iya mah parek balik bade euy moal cenah hororea balik ka imah lari udat gitu. Ya. Rasulullah itu kalau beliau mumet dari luar, dia pulang ke rumah dan dia di rumah dibahagiakan oleh istrinya, dibuka pintunya. Malah dalam hadis Rasulullah mengatakan Siti Fatimah itu kalau Ali pulang itu beliau sudah tahu kapan pulang. Padahal hari can aya HP. Can aya HP tapi Siti Fatimah uninga Bu, si Ali bin Abi Thalib itu kapan pulang udah tahu itu. Ya Ali jam sakit ya Pak pulangnya. Dia udah tahu. Tungguin di pintu, dibukain. Sudah langsung. Begitu masuk langsung paroman wajahnya. Dan Ali selalu bergembira dan bergairah kalau pulang ke rumah. Iya mah lain. Rek balik ngadon, rek bolu, rek balik mah moal. Rek di kamana tuh cenah kamana rek neangan useup gitu. Akhirnya gimana? Pulang Bu, nanti pleng teu uih. Jadi tidak bahagia, tidak bergairah. Oke, 3 keringat yang akan menjadi saksi bani payodo kiamah. Dan ini akan menjadi gambaran bagi kita semuanya. Ibu, kita punya antibodi dari dalam. Setiap hari kita dimasukin virus dan bakteri ribuan itu. Sampai katanya kurang lebih ada 1.500 yang masuk ke kita. Tapi Allah persiapkan dia antibodinya dari dalam. Yang pertama adalah Allah siapkan antibodi dari dalam angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Angkatan udara lewat bersin. Bersin itu mengeluarkan virus. Makanya begitu orang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, tingteng doana kieu. Kumargi kitu saur Nabi, kade bersin itu sedang mengistirahatkan jantung Anda dan bersin itu sedang mengeluarkan virus dari tubuh Anda. Kenapa? Di angkatan udara Pak. Ku Allah ngahaja kalau orang tidak bersin dalam 1 minggu itu bisa terkumpul patogen di hoi sumihi di dia.
Ini hasil penelitiannya. Orang yang tidak pernah bersin, itu dia akan mengalami sakit sinutisisnya, dia akan bahaya. Dan itu akan di sini, Bu, ngumpul. Mata bersin, keluar. Itu angkatan udara itu. Jadi jangan dianggap enteng itu. Kemudian yang kedua, angkatan udara ada yang kedua adalah batuk. Lamun ti dia nyambung ka dia, cicing di dia, Bu, virusna. Matak sok ate ku Allah teh ngarah teu asup kana paru-paru dikaluarkeun ku batuk. Begitu dia batuk, kemudian itu sudah keluar virusnya. Makanya Nabi mengajarkan kalau Anda bersin dan batuk, tutup dengan kedua tangan Anda. Itu menunjukkan dari dulu di masker sudah ada. Ngan maskerna ngangge ieu, da ku Nabi ge diajarkeun. Selepas itu nah pikiran terus. Dan yang penting mah itu, Pak, begitu kita bersin, begitu kita batuk, ini yang akan menularkannya. Begitu tidak ada apa-apa, santai we. Biasa saja. Ibu bersin, tutup. Bapak batuk, ya, tutup. Itu dari Nabi, sampai Nabi mengatakan ditutup dengan kedua telapak tangannya. Ya, kenapa? Kan itu angkatan udara yang disiapkan oleh Allah untuk Untuk mengeluarkan virus dari tubuh kita. Ini yang pertama. Ya, matak lamun aya nu batuk tong ngagajeleng. Anu batuk gajeleng sialah COVID. Ya, tinggal ditutup di kieu. Kemudian apa? Kita berdoa bagi dia. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi antas syafi la sifa ukala yugadiru saqaman. Kemudian ada yang bersin. Alhamdulillah yarhabukallah yahdikumullah. Itulah hebatnya Islam mengatur seperti itu, ya. Kemudian yang kedua angkatan darat. Angkatan darat ini dia akan membombardir, dia akan menahan virus yang masuk, yang dia anti ataupun dia itu adalah probiotik yang sangat hebat dalam tubuh kita. Angkatan darat yaitu pertama adalah BAB, micen. Jadi lamun ibu bapak micen eta teh angkatan darat keluar eta teh pikeun ngaluarkeun racun. Kenapa? Karena orang yang tidak BAB-nya lancar itu akan bermasalah. Makanya saya sering nyampein begini, mun murang kali tos teu BAB eta sok emosional, sok gede amek. Makanya dua yang saya pelajari dalam ataupun dalam holistik. Anak pemarah itu kemungkinan dua. Satu, dia BAB-nya tidak lancar. Yang kedua adalah kelebihan gula. Serting cai amis kamurang kali si budak sok gede amek. Makanya dikeluarkan lewat apa? Itu dikeluarkan lewat itu, Bu. Itu namanya detoksifikasi. Malahan dalam salah satu paper di Cina ada seorang profesor mengatakan orang yang pernah COVID dan orang yang dia ada gejala COVID, maka dia mesti BAB di bawah jam 5 pagi. Itu sudah diterangkan seperti itu. Artinya ini angkatan darat dari Allah mengeluarkan untuk kita. Kartos. Nah gitu. Makanya dulu orang tua sarehatnya jarang Bu kapungkur anu kanker usus, jarang anu ambeien, jarang. Kenapa? Karena itu rata-rata dia BAB-nya di bawah jam 5 subuh. Sabab baheula mah miceunna dina galengan sawah. Sabab lamun micen dina galengan sawah mah mungkin jam 7. Pasti jam 4, setengah 4. Sok lah kabayang lamun setengah 7 di galengan sawah, sa RT kabeh ngajajar. Nararago pan ari peuting moal katingali nang pokona mah geus mapay we di dinya loba. Nah, itu angkatan udara, itu angkatan darat oleh Allah sudah disampaikan seperti itu. Jadi Allah itu sudah apa ya? Allah itu sudah hebat, Bu, memberikan apa? Memberikan antibodi dari tubuh kita secara alami. Nah, itu angkatan darat ya. Angkatan daratnya itu adalah BAB. Kedua, angkatan darat yang kedua adalah apa? Tidur. Ya, orang tidur itu dia itu antibodinya naik. Dia angkatan darat yang paling kuat itu. Makanya orang yang dia itu susah tidur itu antibodinya lemah. Itu antibodinya lemah. Matak ibu bapak lamun tunuh tong dipaksakeun. Sok di dieu ge lamun ayeuna ningali ustad tunuh tong maksakeun. Ngadoa we langsung bismika Allahumma ahya wa amut. Engke ustad robana ibu tinggal bapak alhamdulillahilladzi ahyana. Kan entengnya entong diparaksakeun we lieur kana otak jangar engkena duh cenah yang ningali ustad entong da ustad ge mung ningali ibu-ibu jeung bapak-bapak hari nu tunuh mah moal ditingali karunya eraeun udah tidur aja tidur. Anak kenapa sehat? Karena tidurnya dia terukur jam sekian itu udah terukur. Lihat Bu bayi kinclong betul kan?
Lihat bayi kulitnya bersih, betul kan? Kenapa? Bayi BAB-nya lancar Pak dan tidurnya nyenyak. Untuk membuat kulit bagus itu dua. Satu tidur yang bagus, dua BAB yang lancar. Oke, katinggal glowing. Ya, tah gitu. Sabab lamun nuduana teu lancar ngagulawing. Itu angkatan darat, angkatan udara, angkatan lautnya ada dua, satu kencing. Kencing itu angkatan laut. Makanya Rasulullah mengatakan la yabullana ahadukum bil ma'id daim. Tidak boleh kencing di air yang mengena atau air diam. Kenapa? Karena kalau kencing di air yang diam maka itu akan menguap bakteri-bakteri, diserap kembali oleh kita. Harus di air yang mengalir dan itu oleh Allah sudah disiapkan air kencing itu. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan ada 3 orang yang tidak boleh dilepas. Yang pertama adalah ibu bapak lamun nuju ngais budak kahampangan teu kenging diecageun. Nggak boleh. Jadi kalau gini kita lagi naik anak lagi anak bu, di ini Pak nuju dilahun budak terus kahampangan teu kenging diecageun. Kenapa? Biasana budak lamun keur kahampangan diecageun eta teh si budak sok kakolotnakeun teh sok muwau. Iya. Dia jadi jarang. Jadi kalau ada orang tua sakit itu dia nggak respon gitu kan. Ada orang tua ada masalah nggak respon. Kenapa? Itu katanya dari apa? Dari awal ketika dia itu kencing selalu dilepaskan. Makanya orang yang kencing simpan aja sampai tamat. Simpan sampai tamat. Ya. Kan baik kabasihan mah moal naon tinggal dibersihan tapi hate budak engke pikiran budak nyewa ka urang eta riweuh. Ngomeanana nu rada riweuh bu, tapi udah aja diem gitu kan, tamatkeun. Makanya ada orang Arab gunung, dia masuk ke masjid lalu kencing di juru masjid, itu dihardik oleh para sahabat, kata Nabi biarkan, biarkan saja. Kenapa? Orang kalau sudah kencing tidak mungkin bisa berhenti. Itu kasih sayang Allah itu Pak. Rahmat Allah tak rahman Allah tak eta. Ustad kumaha lamun bapana keur dilahun. Cing ibu nuju ngalahun bapak jolwer kumaha eta mah hadisna nya nu aya hadisna mah budak kena bapana mah kumaha ibu eta mah ya itu yang pertama. Yang kedua yang tidak boleh dilepas yaitu apa? Yang kedua ketika anak menyusu orang kali nuju ngenenan di ibu tekenging dilepaskeun lamun aya nanaon. Kenapa? Karena di antara ciri kiamat inna min asratis saah, di antara ciri kiamat adalah apa? Nanti anak-anak yang sedang menyusui ibunya dia dilepaskan karena takut ataupun apa hebatnya kiamat itu terjadi. Makanya orang ataupun anak ketika menyusui ada tamu biarkan aja bu. Babawa we teu nanaon. Lamun dilepaskeun si budak sok teu apet engkena. Ya. Biarkan aja. Assalamualaikum. Mah itu aya tamu. Wios pangmukakeun we heulasna calik ieu budak karunya nuju enen eta hebat. Tapi begitu dia lagi ngegemol begitu kenapa? Awas bu, ternyata anak ketika dia nyusu dan si air susu lagi tariknya kerasnya itu ternyata memperbaiki sel-sel di otak anak. Hasil penelitian anak yang menyusunya bagus dari ibunya langsung itu membuat kecerdasannya naik beberapa persen. Mata tong dilepas ke tong nanyakeun bapak Nadine tong. Nya, da beda deui. Si Ibu Josaruri Pak. Dari tadi cenah aya ngalahun moal ayeuna mah. Orok we ayeuna mah. Berapa tahun bu anak menyusui? Makanya kalau belum 2 tahun jangan disapi. Jangan disapi. Sekarang banyak ibu-ibu dan anak-anak perempuan karena dia tidak siap punya anak, akhirnya dia sudah direncanakan kalau saya punya anak, anaknya mau disusui oleh orang lain. Rasul disusui oleh Salimah Asadiyah, tapi pada saat itu karena ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Begitu kan? Bukan meninggal dunia. Jadi pada waktu itu tidak ada. Sehingga disusui, tidak ada air susunya disusui. Tapi kalau sudah direncanakan tidak mau, dia itu tidak mau untuk menyusui itu nggak boleh. Nu katilu, nu tekenging dilirenkeun saur Nabi jalmi anu nuju murang kali anu nuju ceurik. Anak yang lagi nangis tidak boleh dihentikan, nggak boleh. Senatama teh budak nuju nangis. Nya urangna cing sabar, ngadenge ceurik budak.
Wayahna we da budak mah atuh mun syirik eta teh ka urangna bu ngaganggu, tapi tadi dia pahalana teh Pak. Di sini pahalanya luar biasa. Kemarin ada apa kasus anak kemudian dia itu dicekek ku bapana dilebetkeun kana naon dilebetkeun kana toren karena apa murang kalina syirik wae. Ujian di Allah, biarkan aja. 3 itu Pak, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. 3 yang tidak boleh dilepaskan dalam pangkuan kita. Pertama adalah yang sedang kencing, anak kencing. Kedua, anak yang menyusui. Yang ketiga, anak yang sedang menangis. Tidak boleh dilepaskan dalam pangkuan kita. Begitu. Kenapa? Karena air kencing adalah dia mengeluarkan, dia angkatan laut. Makanya gampang mengukurnya, Bu. Gampang mengukurnya. Lihat aja. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana teori ini supaya nanti betul-betul program dari pemuda dan pemudi ini nanti berlanjut. Untuk apa? Supaya nanti programmernya dalam membangun keluarga itu betul-betul kita pahami seperti apa. Dan saya awali dari sini dulu, Itu angkatan laut, Bu. Jadi lamun jami tos teu kahampangan, engke kan ginjalna reksak. Kalau ginjalnya sudah rusak, dia kan gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, itu kan tidak boleh banyak minum. Dan tidak boleh dia banyak makan buah. Makanya dari sekarang, kenapa? Biarkan aja. Dan ini sudah dilakukan. Makanya ada sebuah teori yang dilakukan yang disebut dengan hidroterapi. Orang banyak minum, backshare, tapi itu akan memperbaiki selnya. Kedua, angkatan laut yang kedua, yaitu keringat. Nah, keluar keringat itu angkatan laut. Jalmi lamun keluar kesang, eta keluar racun eta teh. Tinggal jalmi nu tara ngesang mah ririwit. Nya ada calik wae di imah atuh. Sok liar, resep ibu, acolok-acolokan resep da sok. Celeng-acelengan, wah ini resep ningali pamajikan mah, ini resep ningali si ibu itu tinggal aceleng-acelengan isuk-isuk teh. Ya, ngesang keluar Bu, keluar keringat kita, dihitung lelehan ataupun apa si keringat ini bernetes dan itu sangat hebat sekali. Dan bapak-bapak ibu-ibu diantaranya adalah kita dapat mendiagnosa penyakit lewat bau keringat. Lamun kaangseuna kieu panyawatna dina liver. Lamun kaangseuna kieu dina ginjal, lamun kaangseuna kieu dina jantung. Sekarang ada penelitian ataupun ada cara teknik untuk mendiagnosa penyakit lewat bau keringat seseorang. Kartos, model kahampangannya, lamun kahampangan, bau naon berarti nuang naon. Tah, lain nuang jengkolnya dahar naon we. Ya. Kalau orang baunya begini kan dia yang dimakan apa? Kalau orang baunya begini kan dia makan apa? Begitupun keringat. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang menjadi catatan kita. Kenapa? Sampai Rasul menyampaikan Aidul ajro ujrohu qabla an yajipa arokohu. Sudah ada hadisnya. Lamun urang gaduh padamel bayar satu acan, keringatnya itu kering. Berarti keringat ini jadi catatan kita. Sampai nanti Pak dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu orang syafaat aja dipengaruhi oleh keringat nanti dia berjalan pada hari kiamat. Ya. Pertama apa? Yang pertama, keringat apa? Keringat mana yang akan menjadi catatan kita pada yaumul kiamat, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia itu keluar rumah untuk mencari ilmu, maka keringatnya dihitung fi sabilillah. Tahib tinggal Horoja, keluar, tuh bosen, beres di dia, aya ngaji deh, berangkat lagi, beres di dia, aya ngaji deh, berangkat lagi, sok, naon margina, tah eta koncina, sakapeung pamajikan taraya di imah, ngaji we haben, salakina ngahuleng, ya, da pangaosan ibu-ibu mah di mana tuh Pak, jeung teu bosen-bosen jam sakieu pangajian, ngahuleng we, kamari mah salakina ngumah wadah ngisikan. Pak kunaon sing pamajikan ngaji wae sih. Kan bae atuh pas ngarangke ngajahit bapak di akhirat. Cenah bener di akhirat mah di dieu we abdi cenah ya. Begitu. Silakan Bu, yang penting apa ya? Kan yang penting ada izin kan? Yang penting ada izin enggak ada masalah. Kalau sudah ada diizin enggak masalah, tetapi Bapak lihat keringat kita ini ini jangan dianggap enteng. Ibu yang sekarang kepanasan bukan kelas VIP, da VIP mah iuh. Ya, ieu kelas VIP ieu, nu belah ditu mah eta kelas ieu ekonomi.
Tapi lalawora pahalana ti heula sabab ngesang ti heula. Nah, ibu yang di paling depan di sini tadi yang dapat door prize tuh kengeng tah tinggalnya. Da Allah mah teu salah-salah teuing atunya. Lamun jalmi paheula-heula pas sabikul khairat bakal menang ganjaranna tong boro-boro di dunia di akhirat di dunia ge geus kengeng. Nang ieu kabayang lamun paheula-heulana bareng kabeh. Kumaha door prize na ieu? Dah, begitu. Jadi ibu bapak keringat fisabilillah sampai kata atau sampai saya menyampaikan Ali ataupun Siti Fatimah kalau Ali datang dari manapun yang pertama kali ditanya oleh Siti Fatimah apa? Ma ilmu kamin Nabi. Ya Ali, hari ini engkau dapat ilmu apa dari Rasul? Nikmat tanya bojo naros gitu Pak. Aslina gerasok upami bapak mulih di mana wae bojo naros kieu Pak nemeh kenging ilmu naon di luar teh nah karena otak iya mak Pak tengah jingjing naon jolteng atuh mah da bapak teh lain naon atuh di luar teh ikhtiar boro-boro menang naon atuh mending ngajingjing naon atuh cenah isukna teh kaluar deui da ceuk pamajikanna kudu ngajingjing nya ngajingjing keresek eueuh eusian Pak ngajingjing naon tah keresek eusina naon we nu penting mah ngajingjing. Awas Bu, istri yang dia itu keringatnya ketika dia tidak keluar tapi menunggu suaminya dia datang, pertanyaan yang akan menjadi kiparat dosa apa? Ma ilmuka, apa ilmumu yang kau dapatkan hari ini? Hebat istri nu kitu. Carok ya neme uy, Pak, kenging ilmu naon dinten ayeuna, neme ngaos bisa ducu muhun, kenging ilmu naon, ting mah biar teh bapak teh sare, hari nyerap mah nyerap karena samle, ngandukan rangkeunan usah ducu teh dah biar teh senasa pabelit ya teh pikiran teh, oh eta, bapak juga sama, karena saya melihat di sini. Ibu-ibu lebih banyak dibandingkan dengan bapak-bapak, berarti di sini mayoritas suaminya ada di rumah. Atau emang ieu teh saling ngelper ya tapi begitu ibu nanti datang suami kemudian melihat mah udah barusan Umi pengajian iya dapat apa ibu barusan sok Pak diuk didiukeun salakin diuk mun hayang ngadengikeun wah eta Pak cuk ieu we salakin langsung di papatahan bongan asana dan nanyakeun nya di papatahan kagok bahasana teh tuman papatahan we cenah ya ibu ini ilmu begitu kenapa karena pada prinsipnya bukan untuk kita saja tapi untuk orang lain makanya pertanyaan Siti Fatimah ma ilmu kamin Nabi ilmumu dari Nabi apa hari ini lalu kata Ali bin Abi Thalib ya ataupun ya Fatimah barusan Rasul menanangkan ada 4 perempuan yang nanti masuk surga bigori hisab curing kata Siti Fatimah langsung yang benar betul barusan Nabi menyampaikan katanya ada 4 perempuan yang masuk surga tanpa dihisab apa saja katanya wahai suamiku tercinta nanti duduk dulu sok calik heula ulah riweuh atuh kalem. Akhirnya diterangkan oleh Ali 1, 2, 3, 4 lalu Siti Fatimah memeluk Ali jazakallah khairan katsira hari ini aku dapat ilmu dari Nabi melalui dirimu itulah keringat kebaikan mencari ilmu paham ya mau diterangkan Bu anu apat awewe tadi mau ada lain ayeuna bahasanana engke deui we siapa perempuan yang masuk atau masuk surga tanpa dihisab nanti saja. Mau anggapan lain rangkeun iya mah keur nyontohan hadis nu tadi. Ke deui we sok onang ku ibu-ibu hoyong rangkeun eta. Nah, bikin di pameungpeung. Ayo kita bisa dengarkan apa materi 4 perempuan masuk surga tanpa dihisab. Wah, jelebet hiji-hiji. Ibu-ibu. Bunga luar biasa engkena. Musim kuring disimpen we ge. Moal waka dibeja-beja lebar. Ya. Tapi pada akhirnya juga nanti disampaikan kalau sudah waktunya. Itu.
Makanya dalam hadis dikatakan, kenapa bu keringat ini dihitung oleh Allah? Karena utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi itu iya, lapisan rahim untuk menyimpan bayi, dan mahdi itu lahdi itu adalah apa? Itu adalah apa? Lubang untuk menyimpan sosok manusia. Begitu kan? Iya mahdi. Esina jalmi. Itu apa? Tempat untuk bayi, itu mahdi namanya. Kemudian lahdi juga tempat untuk menyimpan manusia yang tadi dari sini pindah ke sana. Makanya Rasul mengatakan belajar itu dari sini sampai ke sana. Tong bosen diajar mah bu, terus kenapa? Minal mahdi. Makanya sekarang banyak teori shape image. Ibu yang lagi hamil itu sudah mulai pendidikan dari sini. Tarbiyatul aulad fil rahmi. Dia sudah mulai di sini. Subhanallah. Makanya dulu bu orang tua kalau dia lagi hamil itu tidak sembarangan makan dan ngomong. Karena apa? Karena dia tahu bayi yang dalam kandungan itu menyerap informasi dari dirinya. Makanya saya udah tulis di buku saya. Jadi gini bu. Jadi lamun orok di dia belah kensa dikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, baca Quran. Tong dipilih Qurana, sok we. Hayang kasep tingali salaki. Hayang gelis tingali ibu siga saha. Teh maca Qur'ana bebas di dia, alhamdulillah. Baca Quran, usapin sebelah kiri di sini. Kenapa Ustaz sebelah kiri? Karena di sini terjadi saraf-saraf otak anak sebelah kiri kalau dia dalam kandungan. Kayaknya di kini ibu. Nah, nya nu atos mah atos we. Heh ayeuna mah ngariin orok di nu anyar. Ustaz sina telat, lain telat sim kuring gak kakara apal ilmuna. Oh di dieu nya sok begitu aja. Masih asah yang boga budak nu soleh kamu tadi diterangkeun bari kikieuan. Cek bapana teh, atuh pada mamana geus kieu atuh sina geus manopos moal boga budak atuh da geus kolot. Sok we cenah tinggal milih mama hayang boga budak deui atau kumaha. Nah, gitu, milih nanti salaki eta ya kesempatan. Begitu. Begini ya. Nah, ini namanya shelf. Lamun nuju bobot tinggal bu dangdutan si budak kena gersarwa nya keur bobot lagi hamil senam ya, si budak gersarwa diserap kada hati-hati. Tapi kalau ibu lagi hamil kemudian dia banyak beramal soleh, kakinya dilangkahkan untuk tolabul ilmi, si budakna bakal resep ngaji gerasa pasti. Saya malah nganjurin begini, kalau lagi hamil tahajud biasakeun besok. Si budak teh teu kudu dititah sok resep tahajud. Nya. Udah geus karolot kieu. Keun bae keur incu. Bae ke lain keur urang, keur budak urang incu urang ke sugan we atuh. Da si guring ge geus sami. Coba lakukan seperti itu. Sampai maaf ya, Ustaz Abdurrahman menulis dalam bukunya, ibu yang hamil enggak boleh makan dengan tangan kiri. Ibu yang hamil enggak boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena nanti anaknya akan dia itu selalu berpikir sesuatu yang jelek. Itu begitu. Itu dalam bukunya Al-Ibrah kalau tidak salah buku beliau. Ditulis. Jadi nuju hamil mah tuang wae kudu ku panangan katuhu ngange bismillah jadi doa. Ta eta minal mahdi teh eta ibu bapak. Minal mahdi teh eta. Sampai ilal lahdi, sampai liang lahat pun sama itu. Masih ada ilmu yang harus kita bangun, yang kita harus belajar. Kenapa? Engke kan di jero kubur ditaros di malaikat. Lalawa orang malaikat bakal naros urang. Idawudi al-mayyitu ala qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu fajaa malakani. Apabila orang itu masuk ke liang kubur, maka ketika disimpan mayit itu di liang kubur, fajaa malakani, dua malaikat datang. Payak udani mendudukkan malaikat itu. Dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, maka mayit katanya rata-rata duduknya seperti ini. Nah, kieu nangunyar lamar. Kadi kapayun. Sok lalatihan lah. Ngarah lancar engke. Pun jadi calikna kitu Bu. Ibu kitu dina patul bari kitu disebutkeunana. Jadi dia duduk seperti bersandar tapi si kaki melonjor ke depan. Didudukkan oleh malaikat. Kenapa? Karena bertanya tidak boleh sambil tidur. Itu menjadi ibroh. Makanya Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh belajar sambil tidur. Ya, tidak boleh berbaring. Kalau belajar tidak boleh berbaring. Pak, minimal duduk begini Pak. Kalau lagi berbaring itu katanya ilmunya akan hilang. Ya, sok aya gini nganu ngaji bari gular goler.
Iya mah daripada henteu bari ngagoler we, bari ngadengeu bunyi, kemudian apa? Itu katanya akan sedikit hilang di memorinya. Makanya ditanya oleh malaikat, calik kieu deuh eta. Malaikat dua ku urang tos disiapkeun di dieu jawabanana. Gampil tuh kudu ngaji lah. Parage pertanyaan ge 3. Man robuka? Siapa Tuhan? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Beres mah Bapak lancar. Bae moal ngaji parage eta pertanyaan ngan 3 parage mana robbuka siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka siapa nabimu? Muhammad. Ma kitabuka apa kitabmu? Quran. Nya apa geus lancar tinggal ngadaguhan maotna. Rek ditanya iraha gitu siap geuningan tuh Bu. Ternyata begitu dia masuk ataupun liang kubur didudukkan oleh malaikat, malaikat sudah siap bertanya kepada kita dan pertanyaannya di luar jangkauan hasil dia itu menghafal di dunia. Sugan terek eta nu kaluar. Begitu di liang lahat dalam hadis Bukhari Kitabul Janaiz pertanyaannya adalah hal kunta tadri bihadar rojul, siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Mayit. Nah jadi iya pan anak ariman robuka mah nah tuh hari hujan ini percaya heula tuh tanyakeun ka ustad ngaji teh cing tamat jadi we akhirnya apa dia nasna pan ti man robuka cenah mana biyuka nah ditaros jadi Muhammad cenah padahal dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, dia belum bertemu dengan Nabi, tetapi dia pada waktu itu akan ditanya siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di pinggir mayit sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cing Pak rek ngajawab kumaha? Lamun teu nyiar ilmu agama moal kapanggih tah. Sim kuring ge kapungkur kitu. Ustaz, gampilnya gini kan patarosanana. Lain gampil diajar cenah cing jero. Sakitu jawabanan teh. Saya kan dulu Ustaz menerangkan hadis riwayat Imam Ahmad itu, Pak Ustaz, gampilnya gini patarosanana man rebuka man nabiyuka mah kita buka. Jawaban guru saya gimana, Pak? Lain gampil jang diajar geura sok terus engke ge kapanggih gitu. Akhirnya terus antri belajar dan akhirnya ketemu. Ternyata jawabannya ada di riwayat Bukhari. Rasul ataupun malaikat tidak bertanya yang itu tapi bertanya siapa laki-laki yang ada di pinggirmu. Saya tanya, ibu pernah melihat wajah Rasul? Bapak pernah melihat muka Rasulullah? Tapi kenapa jawabannya lagi hebat? Amal mukminuna fayaqulu hadda Rasulullah. Orang mukmin dapat menjawab, ini adalah Rasulullah. Nam sholihan ila yaumil kiamah. Tidur kamu nanti aku bangunkan pada hari kiamat. Tah eta hasil ngelmu imanna jadi kuat. Orang yang dapat menjawab itu adalah 3. Kata Imam Asy-Syaukani, yaitu orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, maka dia dapat menjawab siapa laki-laki ini. Intinya hadis itu tidak bertentangan, cuman terjadi kompromistis, digabungkan. Oh jadi weh gitu. Kira-kira ibu bapak siap teu lamun pertanyaanana nu eta? Siap enggak? Ibu siap enggak Pak? Belum masuk surga udah dipertemukan dengan Nabi. Mata kudu loba amal soleh teh eta can tepang jeung surga Allah wae tos ditepangkeun jeung Nabi ti payun. Pak percaya ada malaikat? Ada kan? Sebelum hari kiamat, malaikat itu akan menemui kita di jero kubur. Sampai guru saya dulu di pesantren mengatakan, pangheulana malaikat anu bakal papanggih jeung urang Ijrail. Pertama, malaikat yang akan bertemu dengan kita adalah apa? Malaikat yang mencabut nyawa kita. Semua akan diperlihatkan. Yang goib menjadi tidak goib. Tapi setelah dia itu meninggal, maka sudah tidak bisa menerangkan lagi kepada yang lain. Ngerwe goib malaikat. Begitu. Siap ya? Alhamdulillah. Ibu, bapak, kesang, dianggo. Kanggo tolabul ilmi. Ya. Sok Pak. Kayak wih ti dia cabak. Kodok kayak kesangan. Ada abdi mah teu kaluar kesang cenah. Kumaha cenah ieu teu kaluar kesang, abdi mah da hese kesangan cenah. Gaduh panyawat cenah anerosis nu namina teh geuningannya anu hese kesangan teh aya. Gak masalah. Karena yang paling pokok adalah
ada kita gerakan untuk mengeluarkan keringat itu. 2 Bu, ini terakhir dari saya, 2. 1, ada yang meninggal ketika thalabul ilmi, dia lagi seneng ngaji. Nah, ada yang meninggal dia sudah punya niat untuk thalabul ilmi lalu dicabut oleh Allah. Eta ge sarua. Mata punten Bapak Ibu, ulah keur ngewa kana pangajian lamun urang hayang husnul khotimah. Keun aya jamin oke. Cenah ngaraji wae. Leheung mun saroleh. Bari manehna ge tara. Ngajina teh. Awas Bu, ada orang yang dia selagi tidak seneng ke thalabul ilmi. Begitu dicabut ku Allah sok didinya urang siap. Pertanyaan di dalam kubur minal mahdi ilal lahdi. Itu keringat yang pertama ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, sebentar lagi. Kedua, keringat apa yang nanti akan menjadi saksi dan itu akan mengkiparati dosa kita. Yang kedua adalah keringat yang dipakai untuk menafkahi keluarga. Tah eta Pak, Bapak, Bu tinggal keluar carogenya, punten. Keluar caroge subuh kene, ya Allah. Mah doakeun bapaknya bade naon? Bapak bade usaha sugande bebenangan, di mana teu bebenangan ge doakeun we. Begitu dia keluar, Bu, dia ngoprot kesang dan ternyata tidak bawa apa-apa, tapi istri berbahagia. Ku ibu usap kesangna di kieu. Muhun usap kesang. Ngadon sareuri. Ya, kesangna ku ibu. Kenapa? Karena keringat suamimu ketika dia keluar untuk mencari nafkah, itu keringat yang akan mengkiparati dosa-dosanya. Makanya hadis tadi Rasul menyampaikan tidak boleh ataupun kita dianjurkan untuk memberikan upah bagi orang yang dia sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Karena setiap keringat itu akan menjadi pahala bagi kita. Ngoprot caroge kesan dikit tuh diusap. Ayah sini dulu sayang. Ya. Lalu ibu ngoprot di dia. Kesang tinggal Bu, ciri jami ngantunkeun tah kesangna di dieu tah. Ngoprot tah. Kali-kali ku ibu Pak ka dieu. Ya Allah, untung bieu ngaji jeung Ustad Ucu. Hampura mama salami ieu can pernah ngusap-ngusap acan komo jeung nyium kesang mah. Akhirnya ibu datang, bapak suami datang, kemudian keringatnya kita dan ibu tidak perlu khawatir karena keringat ibu untuk ataupun untuk mengurus rumah tangga dari hasil keringat suami sami. Cara oke yang mansihat Bu sadinten 100.000. Ku ibu dikokolakeun, kemudian ibu masak buat anak, buat keluarga, keluar keringat sarua jeung nu eta. Caroge milarian keur ngahasilkeun nu etana, ibu nu ngokolakeunana dan itu untuk anak dan keluarga kita. Itulah keringat yang akan menjadi saksi pada yaumul kiamah. Mata tong dianggap enteng, nya ge teu bawana naon kesangna geus ngiparatan dosa urang. Ya. Wih di sawah ngoprot kesang. Ngiresep teh tinggal salaki teh di dieu ngoprot kesang, buligir ka dieu. Langsung ku ibu teh. Ya, antal ka dieu ka ibu, pindah kesangna. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan suami saya ngoprot kesang. Ya, mudah-mudahan dosa saya diampuni dan dosa suami saya diampuni, walaupun suami saya tidak menghasilkan apa-apa. Bahagia sekali ya. Alhamdulillah. Nah, etang bapak ibu puntennya, etang. Tuh tinggal Bu, nu icalan, nya. Eta teh keunang. Lamun ku urang teh harti ilmuna, mereka sampai menyimpan rasa malunya untuk membiayai keluarganya. Tinggal ku ibu ku bapak. Nu dagang basre, nu risoles, balon. Sudah tidak berpikir malu dengan keluarganya karena saya harus membiayai. Itu dosa-dosanya dikiparati loh. Ya. Ibu gesam, uih caroge sakit. Itu kuncinya, Pak. Pak, mudah-mudahan keringat Bapak pisurgaeunnya. Mata tong lebaran keur bojo sok aya bere. Ngarah car bojo katingali hayang bersih awakna, sok bersihan.
Ieu mah hapen we ngabandingkeun jeung nu batur ini sinapa meni resep itu meni kinclong. Sok nu ieu kinclongan. Jebet 3 juta teh sabulan tah mah urus banget. 3 juta ku ibu teh kan diurus 3 juta sabulannya. Ku ibu geda mau ka mana? Wah sagala di ieu urang teh ningeunah ningalina teh. Pa yang meuli wedak tah 3.000 we cenah. Atuh bedak 3.000 teh atuh Pak sok arti ku ibunya. 3.000 bedak sok kumaha aya angin ge jol pinah ka ditu. Pak mama tini resep ningali batur ni bareureum cenah lamayina. Mama gini hayang nurutan dah keur saha deui tah atuh tah. Meuli tah nu 2.500. Beli 2.500 di dieu cuk yuh. Punya unggal dahar bala-bala pindah. Dahar gehu pindah da 2.500 atuh. Nah. Kan bae Pak. Da simkuring kerja aja. Nah, benernya kudu di kitu. Mata tinggalnya Bu, tinggal simkuring namanya ngobrol. Oh nya pangyan itu nih marulus 6 juta sabulan. Ya. Nah, Ustad abdi nira rumek bojotnya nya atuh sini. Teh bare atuh 100.000 kudu keur sagala. Can romeheun can cageurnya. Can kokolotin geus coba. Can seuling ngahiu wae sareng ka mana. Sok rek sabaraha mata ke ibu jebret sok aya mah. Pak aslina Bu, aslina Pak sok mah cing geulis sok. Naon sababna? Karena apa? Monopos jangan mempengaruhi ibu untuk tidak seger. Kenapa? Monopos tidak akan mempengaruhi kecantikan seorang perempuan. Kalau ibu bisa mengelola batin dan pikiran, monopos tidak akan pengaruh. Begitu aja. Kan jami lamun ke lah pas nabi mama tos monopos kumanya. Moal naon moal sok. Cing regreg we hate jeung pikiran. Mata kamar anu ke Ustad abdi sina kokoloten sabaraha umur 62 da geus kolot. Kokoloten 62 aja da geus kolot ari ibu rek mikiran naon. Lamun 16 kakara panyakit ari geus 62 mah geus kolot atuh. Nya kan begitu. Rajolik naik santai we bulah ngara ieu ngara non ngara gede pahalana. Aya ibu-ibu hapeun we hareupeun salakina teh. Pasana mama teh nyeri tuur. Cenah ieu nyeri cangkeng cek pamajikan teh waraheun cenah. Tuur teh bisa dipake, cangkeng teh bisa dipake. Ieu teh mama lamun ngalieu kieu nyeri cenah. Terus kumaha? Tapi aya pandangu ieu ge sok rada tarorek cenah. Salakina teh ngahulang pamajikan abdi naon cenah ieu teh. Atuh tong loba ngeluh atuh nya sok ngara ibu katingali nya tugu salah kita jo ditulis nyeri tuur nyeri cangkeng tongong nyeri awak kabehanana ngalieuh nyeri aya nu eta teh kitu kenapa Bu aya nu mah teh cenah pangyanakeun ieu bapak yang inum teu apa cenah nyeri beung coba Pak lamun nuju dek-dek itu bisa hubungan mah moal salah kita mah atuh iraha jeung bapana sagala nyeri cik teh teh tah Pak eta Bu ngarah naon ngarah keringatnya begitu mata nu nyeri awak nu nyeri lari awak mah ngaleutan uap cengkeh we lah tah asli ya saya dapat info dari orang-orang yang diabetes. Ustadz, diabetes saya jadi normal dan laki-laki yang dia diabetesnya itu kemudian gulanya tinggi itu minum uap cengkeh itu dia jadi bagus diabetesnya Pak. Ini bukan promosi, ini beberapa orang hampir 20 orang ngobrol kepada saya yang diabetesnya tinggi minum uap. Ya, kahartos Bu. Ya gitu. Terakhir. Keringat mana yang dihitung oleh Allah pahala dan mengkifarati dosa? Yaitu keringat orang yang mengurus anaknya. Makanya ibu nunjuk ngalahirkan murang kali, kemudian dia meninggal dunia, bahwa syahid, betul kan? Dia ketika dia melahirkan anak, kemudian keluar keringatnya, maka dia itu akan syahid dan dia dihitung ataupun masuk surga bigori hisab. Naon margina, margi kesangna Pak, eta teh keur naon, keur ngaluarkeun murang kali nu dipikaharepnya. Mohon maaf ya, orang yang dia hamil di luar nikah itu biasanya oleh Allah dimudahkan karena keringatnya tidak dihitung pahala. Ya, itu dimudahkan. Mata garampil ngajuruna teh di WC, di sumur, di mana we Pak? Di kebon. Da Allah manyaah
Ta eta Allahnya cek Allah teken baik ku kaula moal diriweuhkeun ku kaula tidak akan diberatkan hidup di dunianya. Kenapa? Karena aku tidak mau dia terjadi 2 kali. Makanya kalau dia tidak bertobat kemungkinan di neraka dapat siksa. Tapi kalau dia bertobat kemungkinan diampuni. Nyaah Allah mah. Tapi Bu, anu nikah heula mah bedanya. Nih hese rek keluar teh. Budak eta tinggal geus lolan we kieu. Geus pembukaan 7 grajo turun deui ka handap. Budak teh lol deui nih hese sampai akhirnya Bu, wayahna ieu mah cenah kedah dibesret. Akhirnya disesat. Tapi keringatnya tetap keluar karena emang itulah ibu bapak lamun murang kali tos keluar urus ku urang cing ridho cing ikhlas keringat bapak dan ibu mengkiparati dosa kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, setiap kena keringat untuk mengurus anakmu maka itu akan menjadi kiparat dosa kita. Nikmat hidupnya. Kalau tidak ada kesempatan 3 ini maka hilanglah dia dalam hidupnya untuk mengkiparati dosa dia. 1, semangat thalabul ilmi. Yang kedua, semangat untuk mengurus rumah tangga. Yang ketiga, semangat untuk mengurus anak. Mudah-mudahan nanti ke depan program pemuda dan pemudi Persis Pamengpeuk akan per 3 bulan khusus pendidikan rumah tangga. Saya awali dulu dari itu ya, dari bab keringat dulu. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah program yang sangat bagus sekali. Ibu bapak didoakan ku simkuring sadayananya cing sehat walafiat digampilkeun rizkina ku Allah murang kalihna cing saroleh solehah dan kita insya Allah berkumpul nanti bersama-sama di surga Allah. Wilujeng mulih ti dieu cing salamat tepang sareng keluarga salam baktos di simkuring sadayana. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di tempat-tempat yang lainnya. Nanti insya Allah ada jadwal-jadwal untuk di daerah Banjaran Pamengpeuk. Kalau masih mau bertemu insya Allah nanti kita bertemu kembali. Silahkan, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.